untuk meniup sangkakala. Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa malaikat Israfil ini sangkakalanya sudah terpasang di mulutnya. Sangkakala itu tuh sudah terpasang di mulutnya. Itu dalam satu riwayat disebutkan bahwa sangkakala yang ada pada malaikat Israfil itu sudah terpasang di mulut dan tinggal dihembuskan napas untuk meniupnya. Diriwayatkan dalam riwayat lain, beliau itu sudah menarik napas, sudah tinggal ditiupkan. Nah, oleh karena itu kita ini sudah ada di akhir zaman. Sudah ada di akhir zaman. Makanya kalau sudah di akhir zaman ini ya perbanyaklah ibadah, perbanyaklah untuk menuntut ilmu. Nanti dalam satu riwayat itu malaikat Israfil akan meniupkan sangkakala itu 2 kali. Yang pertama sangkakala itu akan ditiup, maka berakhirlah alam semesta, dimatikan semua makhluk. Kemudian pada saat itu kiamat terjadi. Nah, kemudian selang berapa ratus tahun atau beribu tahun kemudian ditiup lagi 1 kali. Nah, nanti pada awalnya nanti yang akan menghidupkan malaikat Israfil juga Allah Ta'ala akan duluan menghidupkan malaikat Israfil. Setelah hidup ditiupkannya lagi sangkakala, dan sangkakala yang kedua ini nantinya akan menghidupkan seluruh manusia, jin dan sebagainya dihidupkan. Oleh karena itu nanti itu sudah waktu itu kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika manusia meninggal, mereka masuk ke mana? Masuk ke alam barzakh. Alam barzakh itu alam tungguan, nunggu sampai hari kiamat. Jadi di sanalah seseorang itu mendapatkan nikmat kubur maupun siksa kubur. Nah, ketika sudah hari kiamat, nah dikumpulkan semuanya di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan bagi kita. Kita di dunia tidak bisa melihat jin. Nanti di padang mahsyar kita bisa melihat, mereka tidak bisa melihat kita. Kebalikannya. Nah, itu keadilan Tuhan. Nah, nanti di hari kiamat, setelah hari kiamat sampai dimasukkan ke dalam surga ataupun neraka, mereka tidak bisa melihat kita. Kita bisa melihat mereka. Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian malaikat selanjutnya, malaikat apa? Israel. Malaikat Israel itu adalah tugasnya mencabut nyawa. Nah, jangan kita menyangka bahwa malaikat Israel itu tuh tidak mampu mencabut nyawa. Misalkan anggaplah ada 1 juta orang, dicabut nyawa semuanya. Mampu, beliau mampu. Bahkan mencabut nyawa itu tuh tugas yang sangat gampang bagi malaikat Israel. Tapi dalam satu riwayat kemarin sudah kami jelaskan, seringan-ringannya rasa sakaratul maut itu adalah seperti seseorang yang dikuliti hidup-hidup yang disiram menggunakan air garam. Dikuliti hidup-hidup, berdarah, disiram pakai air garam, itu paling ringan. Nah, paling beratnya adalah seperti seseorang yang dimasukkan buah kedondong menyangkut di dada. Buah kedondongnya itu tuh yang bulu dari buah kedondong itu menjadi tajam, kemudian ditarik dengan kuat. Itu paling kuat, paling sakit sudah. Nah, tapi bagaimana dengan orang yang meninggal dalam keadaan mati syahid? Disebutkan dalam riwayat, orang yang meninggal dari mati syahid, dia diambil nyawa itu seperti orang digendong, ditarik perlahan-lahan dan tidak merasakan sakit sama sekali. Orang yang mati syahid itu tuh ya seperti yang pernah kami jelaskan, orang yang mati dalam keadaan peperangan, seorang ibu yang meninggal ketika melahirkan anaknya, seorang anak yang meninggal ketika menuntut ilmu, seorang pekerja bangunan yang dia tuh bekerja bangunan jatuh misalkan, tujuannya tuh membuat suatu bangunan, anggaplah membuat suatu gedung sekolahan misalkan, jatuh. Nah, kalau tertimpa bangunan atau jatuh dari bangunan itu kan masuk dalam kategori mati syahid. Jatuhlah dia sampai ke lantai bawah, meninggalnya tuh tidak sakit. Jadi orang-orang yang meninggal mati syahid, baik itu syahid dunia akhirat maupun syahid akhirat, tidak akan merasakan sakitnya sakaratul maut. Nah, kemudian malaikat apa lagi? Selanjutnya malaikat mungkar dan nakir. Malaikat mungkar dan nakir ini tugasnya adalah menanyakan atau bertanya di alam kubur. Biasanya ketika dia dikuburkan, sudah di alam kubur, dalam satu riwayat disebutkan ketika keluarganya itu sudah kembali semua, baru dia nih datang. 2 malaikat ini datang. Ketika malaikat itu datang, nah jenazah itu atau ruhnya itu duduk. Nah, disitulah akan ada pertanyaan, marrobuka,
man nabiyuka, siapa Tuhanmu dan sebagainya. Walaupun misalkan kita sudah menghafalinya, sudah dihafali dah mulai sini, belum tentu nanti di alam kubur kita bisa mampu menjawab. Yang mampu membantu kita untuk menjawabnya adalah amal perbuatan kita. Seberapa banyak kita beramal, seberapa banyak kita melantunkan zikir. Ketika kita sudah terbiasa berzikir, maka mulut kita dimudahkan untuk menjawab. Dimudahkan untuk menjawab. Nah, oleh karena itu makanya yang namanya rotib atau zikir ya. Zikir yang ringkas saja, zikir habis sholat itu tuh sudah salah satu di antara zikir-zikir yang mujarab. Yang diantara doa-doanya itu tuh misalkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, atau Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ilahana ya rabbana subhanallah. Itu doa-doa, kalimat-kalimat yang membantu kita nantinya di alam kubur untuk menjawab pertanyaan daripada malaikat mungkar dan nakir. Kita di dunia misalkan sudah menghafali sudah, nanti kalau ditanya ini jawabannya ini, belum tentu nanti seperti itu. Oleh karena itu mulai dari di dunia inilah kita perbanyak gitu. Makanya wiritan habis sholat itu tuh, nah itu kalau misalkan kita ada keperluan, misalkan ada keperluan tidak bisa ikut wiritan di musola, sambil jalan sambil berwirid nggak apa-apa. Sambil pulang misalkan sambil berwirid, habis itu baca doa. Wiritan itu jangan dihilangkan, jangan ditinggalkan. Karena isi dari wiritan itu adalah yang nantinya akan menolong mulut kita nantinya. Nah itu malaikat mungkar dan nakir. Apabila tidak bisa menjawab, ya dicambuk, dipukul, akan disiksa kita di dalam kubur. Oleh karena itu kenapa kita, misalkan kita melewati kuburan. Nah ini ya, kalau kita melewati kuburan non muslim, baik itu kuburan Cina maupun kuburan orang-orang Kristiani, ketika kita melewati, disunnahkan kita tuh memalingkan wajah. Karena pada hakikatnya mereka di alam kubur itu lagi dihajar oleh malaikat mungkar dan nakir, dihajar terus sampai masuk waktu sholat, dihajar terus karena mereka mati dalam keadaan tidak beriman. Sunnah hukumnya kita tidak melihat. Makanya jangan coba-coba misalkan kita lihati gitu, jangan. Untuk apa kita melihati orang dipukuli gitu nah. Tapi apabila kita melewati kubur orang muslim, disunnahkan kita membaca Al-Fatihah. Melewati kuburan kaum muslimin, baca Al-Fatihah 1 kali. Dalam kitab Al-Azkarun Nawawi disebutkan kalau kita melewati pemakaman orang Islam, adakah kerabat kita dimakamkan di sana atau tidak? Sunnah hukumnya. Lewat baca Al-Fatihah 1 kali. Kalau halangan baca sholawat 1 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, hadiahkan pahalanya. Mudah-mudahan orang yang ada di alam kubur itu tuh mendapatkan syafaat. Nah itu adab dan etika kita. Nah kemudian malaikat selanjutnya apa? Malaikat raqib ya, malaikat raqib. Nah malaikat raqib itu tuh tugasnya untuk mencatat amal-amal kebaikan. Dalam satu riwayat di dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan, apabila seseorang itu melaksanakan amal kebaikan, misalkan dari rumah dia itu jalan untuk menuntut ilmu, menghadiri pengajian, maka Allah memerintahkan malaikat raqib untuk mencatat semua perbuatannya, mulai dari dia jalan dicatat terus, sampai dia sholat dicatat, sampai dia duduk mendengarkan catat terus, langsung dicatat dan jangan dihapus-hapus. Itu permanen sampai hari kiamat. Sampai nanti pulangnya tuh pulang sampai ke rumah baru habis mencatat. Selama di sini terus, ibarat kita tuh rekening itu tuh masuk terus kayak itu nah, rekening pahala tuh masuk terus. Berbeda halnya dengan malaikat atid atau malaikat yang mencatat amal keburukan. Apabila seseorang misalkan dia ini berkelakuan buruk atau melakukan suatu dosa, anggaplah berdusta, membohongi orang misalkan, berdusta. Nah ketika dia berdusta misalkan, maka akan dicatat malaikat atid, mau dicatat sudah, tapi dalam satu riwayat dalam kitab Tambihul Ghafilin itu malaikat atid akan ditahan dulu oleh malaikat raqib. Kata malaikat raqib, nanti dulu, tunggu sampai dia beristighfar, tunggu, dan dikasih jangka waktu 6 jam sampai dia tuh beristighfar. Nah ketika sebelum 6 jam dia sudah beristighfar, tidak akan dicatat, tidak akan ada bekas. Nah kemudian ketika dia misalkan orang tersebut sampai lebih 6 jam tidak ada melakukan taubat, tidak ada istighfar, maka akan ditulis oleh malaikat atid, terus ditulis terus. Ternyata sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu nyesal dia,
bertaubatlah dia. Ketika bertaubat, malaikat raqib akan memerintahkan malaikat atid hapus semua, semuanya dihapus. Jangan ada yang ditinggalkan lagi, hapus semua, hapus, habis semua. Nah itu perbedaan. Malaikat raqib ketika mencatat kebaikan tidak akan dihapus sampai hari kiamat, permanen sudah. Sedangkan malaikat atid pasti ada dihapusnya. Ini adalah keutamaan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Nah kemudian apalagi malaikat Malik ya, malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah malaikat penjaga neraka. Ya, penjaga neraka. Jadi dalam satu riwayat disebutkan bahwa wajahnya itu adalah wajah satu-satunya makhluk yang lebih menyeramkan daripada iblis. Iblis itu seram sudah mukanya, lebih menyeramkan malaikat Malik. Dan orang yang paling ditakuti iblis adalah malaikat Malik, penjaga api neraka. Suatu ketika setelah semua umat Nabi, ini diriwayatkan dalam satu kitab juga disebutkan, suatu ketika umat Nabi SAW semuanya sudah ditarik daripada api neraka, semuanya kan ada yang masuk neraka dibakar dulu, yang dibakar adalah dosa-dosanya kan. Semuanya sudah ditarik semua, tinggal tidak ada lagi orang. Bahkan satu riwayat itu seperti ini, ada satu orang yang dia itu tuh cuma bersahadat itu tuh cuma apa ya, ibarat kita tuh seorang dia tuh Islam tapi tidak pernah melakukan amal kebaikan sama sekali sehingga dijebloskan ke dalam api neraka. Sampai dalam satu riwayat wajahnya tuh tidak bisa dikenali lagi karena hampir menjadi abu, gosong sudah, gosong. Ditarik oleh Nabi SAW, diminumkan air dari surga, dari telaga Kausar itu kan. Kemudian sudah bersih kembali, keluar semua. Nah sudah keluar semua, yang tersisa di dalam neraka nantinya adalah apa? Orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang mengakunya beriman tapi dia sebenarnya tidak beriman. Nah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah pada saat itu malaikat Malik akan berkata, pada hari ini adalah hari terakhir, pintu neraka dibuka. Karena waktu itu kan Rasulullah masuk untuk mengambil umatnya. Sudah keluar Rasulullah. Nah pada hari ini adalah hari terakhir, pintu neraka dibuka. Dan setelah ini pintu neraka tidak akan dibuka lagi selama-lamanya. Berarti siapa yang ada di dalamnya? Ya tersisa itu orang-orang kafir dan orang-orang munafik akan disiksa selamanya pokoknya. Sudah hancur dah jadi abu, bahkan mereka sampai berkata-kata lebih baik kami jadi abu aja sudah, hilangkan, habiskan sama sekali. Tapi gak bisa, ketika mereka jadi abu kembali lagi disiksa lagi, mereka akan mendapatkan siksaannya terus menerus. Berbeda dengan umat Nabi SAW, disiksa tapi masih ada akhirnya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Nah ini diantara malaikat-malaikat, dan jumlah mereka itu tidak cuma 10, banyak. Cuman yang harus kita imani adalah 10 malaikat. Kemudian nah dalam hadis ini kita lanjut lagi, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Bahwasanya malaikat itu merendahkan akan segala sayapnya. Ya, maksudnya itu tuh menaungi. Para malaikat itu tuh akan memberikan naungan bagi orang yang menuntut ilmu, karena para malaikat sangat menyukai perbuatan menuntut ilmu. Kita belajaran, kami sama-sama bermau'izatul hasanah, memberikan nasihat. Nah, Bapak Ibu mendengarkan. Pada saat ini apa? Malaikat itu tuh memberikan naungan doa. Di antara doanya apa? Doa untuk memohonkan ampun. Ya Allah ampunilah orang ini, dosa-dosa terdahulu dihapuskan, dosa-dosa yang akan datang dihapuskan selama kita duduk untuk menuntut ilmu. Nah selama duduk itu Masya Allah, apalagi yang dituntut ilmu ini adalah ilmu agama, ilmu yang nantinya menjadi bekal kita untuk di hari akhir. Nah oleh karena itu adalah fadilah daripada ilmu agama. Ketika kita menuntutnya, maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la anta qadwa fatata'allama babam minal ilmi khairun min an tusalliya alfa raka'atin. Yang artinya sesungguhnya bahwa bersegera atau bercepat-cepat seseorang
untuk belajar akan satu bab daripada ilmu niscaya terlebih baik daripada bahwa ia sholat sunat 1000 rakaat. Nah, ini dalam riwayat Ibnu Majah. Artinya ini salah satu fadilah. Kemarin juga ada disebutkan kan hadisnya tapi berbeda. Fadilah bagi orang yang dia itu tuh ingin menuntut ilmu. Jadi misalkan oh ada pengajian di sini ikut, ada belajaran di sini ikut, di mana aja. Kita di Tenggarong ini tidak kekurangan majelis, tidak kekurangan majelis. Subuh ada, habis maghrib ada, malam ada, majelis-majelis. Nah, tidak kekurangan kita. Kalau kita kejar aja ada aja itu. Nah, oleh karena itu apa? Apalagi misalkan kita memang masih kuat kan, misalkan masih kuat kejar pengajian. Kalau tidak ya nggak apa-apa, 1 minggu sekali barang gitu. Nah, yang penting ada, karena selama 1 minggu kita melakukan aktivitas, malam itu kita bahasa kita tuh ngeces lah, ngeces, dengarkan nasihat, sama-sama kita memohonkan ampun meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika kita duduk untuk menuntut ilmu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talibul ilmi takaffalallahu taala lahu rizqih. Yang artinya orang-orang yang menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanggung baginya akan rizkinya. Rizkinya akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemarin sudah kami jelaskan kenapa ya kalau orang nuntut ilmu itu orang tuanya ini kerjanya anggaplah ya cuma jualan pentol, atau orang tuanya ini cuma jualan apa gitu, jualan bensin. Punya anak 5-limanya disekolahkan ke pesantren misalkan, tapi mampu aja, entah uang dari mana ada aja itu, nah uangnya itu tuh. Kenapa? Karena Allah memang sudah memberikan jaminan. Rezeki anak ini berbeda dengan rezeki orang tua. Rezeki orang tua ya seolah-olah tetap, tapi rezeki anaknya dari mana-mana tuh datangnya tuh. Maka sudah datang terus berkah lagi. Maka sangat jarang kalau misalkan betul-betul niat kita untuk menyekolahkan anak, Allah menghentikan rezeki itu nggak mungkin. Tidak mungkin Allah menghentikan rezeki kepada si anak yang menuntut ilmu, apalagi ilmu agama. Nah ini luar biasanya. Oleh karena itu diriwayatkan ada macam-macam sumber rezeki itu tuh macam-macam. Yang pertama itu ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki yang sudah dijamin, itu yang paling pertama. Jadi orang ini misalkan bekerjakah, enggak pengangguran kah, ada aja rezekinya. Itu memang rezeki yang sudah dijamin oleh Allah. Karena seseorang itu tidak akan di-stop rezekinya kecuali dia meninggal dunia. Bisa kita bayangkan orang yang mau meninggal itu, nah orang ini sakit, anggaplah dia tuh sudah masuk rumah sakit, sudah ditawari makanan enggak mau. Roti sudahnya roti yang mahal-mahal harga 1 juta, nggak mau makan. Sukanya makan apa? Sukanya makan soto, misalkan dibikinkan soto, nggak mau sudah. Karena rezekinya sudah hampir habis, mau meninggal dunia, rezekinya mau habis. Oleh karena itu apa? Dicabut. Kan orang mau meninggal kan dicabut, mulai dari penglihatannya, mulai nggak bisa melihat lagi, lidahnya tidak bisa mengecap lagi dan sebagainya. Akhirnya semua indera itu dicabut semuanya. Nah, rezeki yang sudah memang benar-benar sudah dijamin oleh Allah. Orang yang memang misalkan seandainya dia ini belum habis rezekinya, artinya belum mau meninggal dunia gitu. Walaupun dia ini pengangguran, ada aja rezekinya. Dari mana datangnya? Bisa dari orang. Entah saudaranya kah ngasih, atau orang lain kah ngasih, atau dia ini tidak bekerja tapi istrinya bekerja, berusaha dari istrinya. Nah, itu adalah rezeki yang memang sudah ditakdirkan. Nah, itu ada rezekinya, rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itu ada rezeki yang hasil daripada usaha. Nah, ketika dia sudah ada jaminan rezeki, namun ada lagi dia punya usaha, nah ini rezekinya bertambah. Rezeki yang lain, jalan rezeki yang lain. Makanya jalan rezeki itu banyak. Tidak cuma satu. Ketika dia itu nganggur, ternyata sudah pikir-pikir nganggur, otomatis ya sudahlah aku mau bekerja, cari pekerjaan. Bisa dia bekerja, nah itu ada rezeki yang lain, rezeki karena dan berusaha, lain lagi rezekinya itu. Nah kemudian selanjutnya apa? Rezeki karena dia itu bertakwa, sudah dia bekerja, beribadah lagi, beribadah kayak itu, nah masya Allah. Walaupun ibadahnya ibadah sholat 5 waktu saja, belum ibadah yang sunnah, beribadah, Allah akan menambah lagi rezekinya, semakin ditambah terus. Kemudian apalagi?
Setelah dia semakin sering beribadah, dia semakin banyak beristighfar. Makanya kan diriwayatkan barang siapa yang memperbanyak istighfar satu hari satu malam minimal 100 kali, maka Allah akan mencukupkan rezekinya. Makanya sehari semalam paling tidak ya habis maghrib tuh istighfar lah 100 kali gitu. Nah, atau misalkan gak bisa habis maghrib, habis subuh istighfar 100 kali. Itu amalan yang paling bagus. Tapi kalau usahakan istighfar itu jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak sampai 1000 itu jangan. Kecuali kalau misalkan bapak ibu ada ikut thariqah misalkan yang sudah diijazahkan, itu nggak apa-apa. Karena sifat dari istighfar ini panas. Lain sholawat, kalau sholawat mau 10.000 kah, 100.000, 1 juta terserah. Tapi kalau istighfar paling tidak 100 kali. Karena Rasulullah beristighfar dalam satu hari satu malam 100 kali. 100 kali beliau. Nah otomatis kita paling tidak ya 100 kali aja lah. Itu jangan lebih. Kalau lebih itu kalau dikhawatirkan panas sifatnya. Nah kemudian ada lagi rezeki. Setelah dia beristighfar, dia menuntut ilmu. Atau dia punya anak-anaknya ini nuntut ilmu. Nuntut ilmunya ini baik itu ilmu akhirat, ilmu agama maupun ilmu dunia. Misalkan bapak ibu punya anak yang kuliah anak itu pasti ada aja rezekinya. Tapi niatkan, kita harus men-setting niat daripada anak itu. Nah kalau kamu kuliah jurusan, anggaplah ambil jurusan arsitek atau prodi arsitektur kan, niatkan hatimu nanti ketika kamu jadi arsitek kamu bisa membantu orang lain, jangan mikirkan uangnya. Ketika niat kita tuh cuma uangnya saja, oh nanti jadi arsitek terkenal ujung-ujungnya uangnya banyak, salah dah niatnya itu tuh. Karena kalau niat untuk mencari harta, nuntut ilmu untuk mencari harta tidak akan berhasil. Itu dijamin sudah tidak akan berhasil. Tapi ketika kita niat menuntut ilmu, niatnya untuk membantu orang supaya ilmunya nanti bermanfaat dipakai oleh orang, nantinya pasti menjadi orang juga itu. Karena niat sudah benar. Lillahi ta'ala. Nah kemudian ada lagi rezeki, pintu rezeki yang karena kita tuh bersedekah. Nah ini yang paling mantap ini. Yang bersedekah. Makanya biasanya kalau misalkan orang tuh bersedekah terus bersedekah, baik itu misalkan bersedekahnya itu tuh karena ke masjid, ke musola, ke anak yatim, ke majelis misalkan. Makanya di pengajian-pengajian guru-guru kita kan, guru-guru kita di Samarinda, guru Udin misalkan, atau pengajiannya guru Ahmad Zaini itu kan donaturnya tuh kuat itu. Setiap malam itu kalau habis acara tuh pasti ada makanannya dan sebagainya. Itu mereka berani mendonasikan. Karena apa? Sudah dijamin bagi mereka yang bersedekah, kuat bersedekah, apalagi niat sedekahnya untuk nuntut ilmu. Masya Allah, dijamin akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah orang yang bersedekah itu tuh dimiskinkan, tidak pernah. Tidak ada sejarahnya, bahkan bohong apabila orang bersedekah itu dimiskinkan. Nah itu, thalabul ilmi takaffalallahu taala lahu birizqih. Orang yang menuntut ilmu itu maka Allah akan tanggung baginya akan rizkinya. Nah kemudian nanti insya Allah di minggu yang akan datang akan kita sambung lagi. Ini berkaitan dengan masalah niat ya. Niat menuntut ilmu, kemudian apa sih etika kita dalam menuntut ilmu itu. Terkadang orang banyak salah niat, salah satunya itu niatnya. Niat kita menuntut ilmu itu tuh nantinya ujung-ujungnya mau jadi apa. Nah yang paling bagus itu adalah sudah kita meniatkan dari awal supaya ilmunya bermanfaat, menghilangkan kebodohan dan ikhlas lillahi ta'ala. Insya Allah akan kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi al-kiram. Sya'unillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jamilna bil afiyati arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi